Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Saya Andina Rahayu Agusnita, merupakan guru dari SMA Negeri 1 Pemulutan. Pada kali ini saya akan berbagi mengenai praktik baik saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kenapa saya memilih pembelajaran berdiferensiasi? Karena saya yakin murid-murid saya yang berada di kelas semuanya adalah unik. Maka dari itu, pada tahap awal saya memberikan asesmen kepada murid-murid saya agar saya dapat mengetahui sampai di mana kebutuhan mereka dalam belajar. Ketika saya sudah mendapatkan hasil dari asesmen, saya akan bisa membagi siswa saya dalam beberapa kelompok sehingga kelompok-kelompok itu nantinya akan memenuhi kebutuhan belajar anak. Bapak dan Ibu, ketika saya telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran ini sangat memberikan dampak yang positif bagi murid-murid saya. Mereka lebih aktif, mereka lebih percaya diri, dan yang pasti kebutuhan belajar mereka terpenuhi. Untuk itu, mari kita saksikan bersama-sama video yang saya buat sebagai berbagi praktik baik saya dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan setiap murid belajar dengan cara yang paling sesuai bagi mereka. Dengan cara ini, setiap murid dapat mencapai potensi maksimalnya. Dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, saya mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk memimpin doa sebelum belajar. Siapa yang bersedia? Angkat tangan. Silakan, Fajar. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Sebelum saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya melakukan asesmen kepada murid-murid saya. Dan dari hasil asesmen yang saya lakukan, saya mendapatkan bahwa murid saya terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, kategori paham penuh. Yang kedua, kategori paham sebagian. Yang ketiga, kategori belum paham. Kategori paham penuh adalah dia mampu menjawab seluruh soal yang saya berikan pada soal asesmen. Kemudian paham sebagian adalah murid-murid yang mampu menjawab soal sekitar 3 atau 4 atau setengah dari soal yang saya berikan. Dan yang belum paham adalah murid-murid yang memang tidak bisa mengisi asesmen yang saya berikan. Pada saat saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, pada kelas ini saya melakukan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Di mana pada diferensiasi konten saya akan memberikan literasi dengan membaca buku yang ada pada murid-murid saya, dan lalu saya akan membantunya dengan menampilkan video di mana akan menambah pengalaman belajar mereka. Lalu pada diferensiasi proses, saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kelompok ini saya bagi, setiap kelompok itu terdiri dari anak-anak yang memiliki paham penuh dan paham sebagian. Sedangkan bagi anak-anak yang belum paham, saya akan memberikan pembelajaran secara khusus kepada mereka, sehingga mereka belum tergabung ke dalam kelompok. Nah, apa yang mau disampaikan oleh masing-masing kelompok, tolong diingat yang seperti telah Ibu Anin sampaikan. Literasinya, biar kalian paham dengan apa yang kalian baca, silakan gunakan namanya metode adik Simba. Adik Simba. A-nya? Apa yang kalian dapat dari bacaan? Tentang apa? Oke? Di mana? Adakah kejadian di bacaan itu?
Saya berusaha untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menantang, di mana setiap murid saya merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk tumbuh. Nah, pinter ya. Kemudian si siapa dari wacana atau tulisan yang kalian baca tuh siapa saja yang muncul di dalam tulisan? Ceritakan. Nanti kita saling cek antar kelompok, benar atau enggak? 1, 2, 3, 4. Kemudian Simba tadi M-nya mengapa? Ya, jadi cerita di dalam itu apa aja yang terjadi? Ada nggak sebab akibat? Sampai di sini ada yang mau ditanya juga? Masing-masing Tugasnya kelompok sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. itu kan? 10, 15 menit? 15. Oke, kita mulai dari sekarang. Saya juga memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk melihat video yang telah saya siapkan. Dan pada murid-murid saya yang belum paham, saya akan memberikan layanan khusus kepada mereka agar memahami materi apa yang akan dipelajarinya di kemudian hari. Pada kegiatan selanjutnya, maka kita akan bisa melihat diferensiasi produk yang dihasilkan oleh anak-anak kita. Berikan kesempatan juga kepada anak-anak kita untuk membagi perannya dalam kelompok. Diceritain ya ide siapa itu ya? Untuk diferensiasi produk, maka kita memungkinkan kepada murid untuk memilih media yang paling sesuai untuk mengekspresikan pemahaman mereka terhadap pembelajaran. Sebelum itu, saya Muhammad Sofyan sebagai moderator dan di sebelah Saya Nazar Dwi Prestia sebagai editor. saya Amin Gali Sidirat sebagai subjek 1. Saya Ayu Nani sebagai subjek 2, saya Dewi Nani sebagai subjek 3, Saya Kurniawan sebagai subjek 4. saya Santi Erlangga sebagai pembaca kesimpulan. Di sini biar saya yang akan membacakan contoh perilaku sila ketiga. 1. Menghargai keberagaman budaya. Saya Dwi Lestari dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Saya ingin tahu dari Berikan umpan balik terhadap seluruh tugas dari murid-murid kita. Di akhir pembelajaran, saya memberikan refleksi kepada murid saya, apakah mereka senang mengikuti pembelajaran saya, apa yang mereka peroleh, dan apa yang ingin mereka pelajari ke depannya. Dan sebagai seorang guru, saya percaya bahwa setiap murid memiliki potensi yang unik dan pembelajaran berdiferensiasi adalah cara saya untuk membantu mereka mencapai potensi tersebut. Terima kasih.